Setinggi apapun kamu berdiri hari ini, jangan pernah meludah di piring yang dulu membuatmu kenyang. Thank you. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Kalian tahu kan mbak-mbak yang viral karena pernyataannya cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan? Mbak itu namanya Dwisa Setianing Tias, dipanggil Tias. Nama suaminya Arya Iwantoro. Nah, mbaknya kemarin sudah minta maaf tuh melalui IG pribadinya. Katanya pernyataan itu keluar sebagai bentuk kecewa, lelah, frustasi pribadinya sebagai warga negara Indonesia atas kondisi yang dia rasakan. Mbak, jadi gini loh mbak, yang membuat banyak orang tersinggung itu bukan soal status kewarganegaraan anakmu. Itu hakmu, itu hak setiap orang tua, itu sah secara hukum, itu pilihan hidupmu. Nah, yang menyakitkan itu narasimu. Ketika kamu mengatakan cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan, sambil kamu merayakan paspor negara lain sebagai sesuatu yang lebih membanggakan, seolah-olah menjadi warga negara Indonesia itu kelas 2, seolah-olah status WNI adalah beban, seolah-olah itu sesuatu yang lebih baik ditinggalkan. Padahal ironisnya, kamu dan suamimu hingga S3 itu merupakan penerima beasiswa LPDP, beasiswa yang dananya berasal dari uang rakyat Indonesia, uang petani, uang buruh, uang pedagang kecil, uang pajak yang dikumpulkan dari jutaan orang yang mungkin tidak pernah punya kesempatan sekolah ke luar negeri. Mbak, negara ini membiayai pendidikan kalian itu dengan harapan sederhana. Setelah lulus, setelah dapat ilmu, maka pulanglah, berkontribusilah, bangunlah negerimu. Kamu alih-alih berkontribusi atau minimal berterima kasih kepada negeri ini, kamu justru terkesan merendahkan identitasmu sebagai WNI. Wajar jika publik merasa tersinggung dan marah. Ya, kita boleh mengakui bahwa negara lain punya sistem yang lebih mapan. Kita boleh realistis bahwa paspor tertentu memberi kemudahan mobilitas. Itu fakta geopolitik. Tapi menyampaikannya dengan cara yang terkesan seperti sedang bersyukur, tidak lagi menjadi bagian dari identitas Indonesia, itu yang melukai mbak. Apalagi ketika pendidikan tinggi yang membentuk kapasitas intelektualmu itu lahir dari pembiayaan publik Indonesia sendiri. Kemarahan publik sama kamu itu bukan untuk melarang kamu memilih masa depan terbaik bagi anakmu. Tidak. Ini soal sensitivitas, soal kesadaran bahwa ada jutaan anak Indonesia yang masih berjuang mendapatkan pendidikan layak di negeri ini. Ada orang tua yang mati-matian membayar pajak agar program beasiswa seperti LPDP tetap berjalan. Bayangkan ketika ada seseorang yang pernah menerima manfaat dari sistem itu, terdengar seperti merayakan karena berhasil keluar dari identitas nasionalnya. Ya, publik merasa seperti ditinggalkan setelah berinvestasi. Menjadi WNI mungkin tidak selalu mudah mbak. Kita punya banyak kekurangan, kita akui itu. Tapi harga diri sebuah bangsa tidak boleh direndahkan. Apalagi oleh mereka yang pernah dibesarkan oleh dukungan bangsa itu sendiri. Bangga pada masa depan anak silahkan mbak. Tapi jangan sampai terdengar seolah tanah kelahiran sendiri adalah sesuatu yang memalukan. Karena bagi jutaan orang menjadi Indonesia bukan sekedar status administratif. Itu identitas, itu perjuangan, itu kebanggaan. Saya cuma mau pesan begini mbak.